pertanyaan selanjutnya. Ini buat parfum nih. Ou quelque chose, itu atau ya. Ou quelque chose de plus jeune, fort ou frais. Ya. Itu artinya tuh atau mau coba yang lebih kuat ataupun lebih segar. Misalnya kita dikasih, misalnya ada parfum namanya apa ya, Louis Vuitton misalnya mereknya namanya Louis Vuitton. Kamu rasa kok ini kayaknya kurang seger ataupun kurang keras. Nah, itu misalnya ditanyain gitu. Ou quelque chose de plus jeune, fort ou frais. Itu yang parfum ya. Ini udah seger apa, mau nyoba nggak sih yang lagi yang merek lain ataupun jenis lain yang lebih seger ataupun yang lebih kuat ya. Nah, kembali lagi, wih, s'il vous plaît. Kalau nggak misalnya kalau mau ya, kalau misalnya kayaknya udah cukup itu, non merci. Tapi kalau misalnya kita tidak tertarik, ya, kita tidak tertarik, usahakan non merci ataupun non, non, désolé, merci beaucoup, langsung au revoir gitu. Karena apa? Karena kalau kita langsung, oh tidak terima kasih, kita langsung minggat, Anda akan mendapatkan tatapan yang sangat tidak mengenakan dari si SPG-nya atau penjual tokonya. Langsung, orang aneh banget sih, gila banget. Udah kejam lagi, udah galak lagi, nggak sopan lagi ya. Etika ya. Oke, misalnya nih nanya harga. Ya bisa ilkut combien, bisa sakut combien, bisa sakut, mau jadi kut combien il, diputer boleh, ataupun kut il bisa. Yang pastinya itu artinya berapa sih ini berapa harganya, itu artinya ya seperti itu. Oke, jawabannya karena di Prancis adalah negara pengguna mata uang euro dan tergabung dalam Uni Eropa, makanya kita pakainya euro. Bacanya euro ya, euro. Ya, seperti yang Kak Pamela bilang, mungkin R-nya sedikit agak susah ya, sengau. Euro itu kalau misalnya bentuknya satu, misalnya 1 euro. 1 euro itu jadinya 1 euro ya, 1 euro. Kalau misalnya 2 euro, 3 euro, 4 euro, misalnya 4 euro misalnya 4 euro. 4 euro tapi tulisannya gak CS. Wih, euro ya, euro. Kalau misalnya jangan euro, jangan euro ya, karena kalau euro itu bahasa Jerman, kalau euro itu bahasa Inggris, jadi jangan dipakai. Tapi kalau misalnya kita bule, mungkin lebih proper aja pakai English ya. Lebih propernya pakai Inggris, jangan pakai euro apa euro. Gitu. Oke, vocabulary selanjutnya. Kalau kita ngerasa nih, kita tuh sebenarnya pengen nawar ya, beginning. Ataupun merasa, duit kita nggak cukup. Ataupun, aduh duitnya nggak nyampe segini gitu. Nah, bisa say, ini dalam kurung angpe ini sedikit ya. Ini bisa kalau saya share boleh apa share angpe share. Itu artinya share itu artinya mahal ya. Mahal. Kalau misalnya nanya, apa sih bahasa Perancis yang murah? Gampang, tidak mahal. Share. Ya, itu upsi. Kenapa jadi sebelahnya? Nah, bahasa Perancis tidak mahal, apa bahasa Perancis murah itu adalah share. Tapi jangan sampai ketukar antara share dengan ini. Share. Ini artinya kayak dear, kalau yang ini ya, ini artinya kayak dear, misalnya dear siapa, share, misalnya buat yang terkasih, gitu. Share mon amour, asien, gitu. Dear my love, gitu. Azik, gitu. Misalnya itu jadi lebih kecil. Hati-hati, harus salah ketik. Oke, nah ini selanjutnya kalau jawabnya je prends. Oke, aku ambil ini deh, misalnya je prends misalnya kalau mau pakai ini itu pakainya ke komplement objet en direct. Jadi kalau misalnya itu berarti dia le, berarti je le prends gitu. Le-nya itu tergantung pada si bendanya itu feminin apa maskulin. Kalau misalnya nggak mau ribet ya, je prends
l'eau minérale. Misalnya gitu. Daripada ribet ya mikirin, oh ini COD, ini COI. Seperti itu. Jadi saya ambil nih apa airnya, saya ambil nih bajunya, saya ambil nih bukunya. Jadi je prends pas, je prends buku en livre. Oke. Kita kalau misalnya mau dibungkus, nih, bukan yang teror bungkus itu ya. Jadi kalau misalnya pengen dibungkus ya si SPG-nya ada pas jaga tokonya ini, itu dia nanya, je pouvais en papier cadeau. Ya ini artinya bolehkah saya bungkus? Tuh. Terus saya bungkus pasti jawabannya lah s'il vous plaît. Kalau misalnya kamu mau bawa aja, ya non merci beaucoup, non merci gitu. Tapi tetap Anda senyum, dan senyum terpaksa ataupun marah. Nanti dimarahin balik deh. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kita mau screenshot, nulis s'il vous plaît. Aku Monsieur. Oui, s'il vous plaît. Jadi bahasa untuk menanyakan bahasa ini berlaku untuk orang tua pun juga berlaku juga ya ucapannya ya Mas. Benar, orang yang kita belum kenal. Untuk kalau yang untuk misalnya kita udah kenal dekat, apakah bahasanya sama atau beda? Sama boleh, cuman kalau mau pakai bahasa slang itu, aku kalau masalah slang language itu kurang mengerti karena aku bukan memang jarang sih ngapain juga belajar bahasa slang. Iya. Prancis memang lebih formal dia bahasanya. Ya lebih formal. Kalau slang itu sedikit kalau di bahasa Prancis mungkin hanya sedikit kata yang bisa dislangin gitu, dijadiin gaul, bahasa gaul lah istilahnya. Gitu. Oke. Merci. Dari yang ada yang ingin tanyakan lagi? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Gimana lanjut? Upah? Continue upah? Oui, c'est froid. Dulu saya dingin banget. C'est froid. Kalau lanjut, boleh dong kasih tahu kami lewat kolom chat. Boleh dilanjut lagi, Mas Syur? Oke. Lanjut ya. Siap. Mari kita lanjut. Kita ke vocabulary terakhir buat untuk di permasalahan bagaimana cara memesan sampai membeli. Nah, kita kalau menawar lagi nih, ini buat apapun bisa. Ya. Bukan diskon ya, lebih ke pengurangannya. Kalau mau diskon boleh diskon gitu boleh. Sebenarnya juga diskon. Pouvez me donner Yun. Kau bisa pakai pe, bisa pakai petit. Ya, tergantung serah kamu. Atau mau langsung Yun reduction, apa Yun pe reduction, apa Yun petit reduction. Boleh. Yang artinya, bolehkah saya meminta Anda untuk sedikit menurunkan harganya? Itu biasanya minta potongan harga ya. Biasanya ibu-ibu demennya potongan harga ya. Mungkin bisa ditawar lagi gitu. Biasanya kalau mungkin kita beli souvenir nih, boleh pakai ini. Pakai on reductions. Terus kalau misalnya dia jawab s'il vous plaît, oui gitu, dia jawabnya oui, oke, merci gitu boleh. Oui s'il vous plaît boleh gitu. Jadi tergantung sih kitanya. Kalau misalnya dia ngasih ya oui, kalau dia ngasih juga no, pasti nongnya no merci. Oh oui merci gitu. Misalnya gini, pouvez-vous me donner une petite réduction gitu. Oui merci atau oui s'il vous plaît, oui gitu pasti dikasih itu artinya. Kalau non ce n'est pas nggak bisa gitu. Oh oui merci gitu. Tapi ya saran saya setelah melihat dari YouTube banyak kalau mau ke Prancis apalagi di Paris ya, hindarilah para pedagang kaki lima ya kalau bahasa Indonesianya, PKL apalagi yang jual-jualan souvenir ataupun ada orang lewat, oh ngasih bunga, oh ngasih kantongan kunci, hati-hati itu scamming ya, hati-hati itu scamming, bisa diambil, dikuras duit Anda gitu, nanti
tiba-tiba ada. Di sana ini ya, kriminalnya tinggi ya di Prancis itu ya. Iya, di Prancis tuh Banyak pecopet kan, yang gaya keren banyak pun katanya pencopet, pecopet. banyak pencopet, terus banyak yang minta-minta gitu, ya sama kayak Jakarta Oh, sih, cuman ya lebih parah aja. Dan mereka aku punya paman waktu itu mhm, dia dinas ke Prancis. mhm, Ada kunjungan bisnis di sana, terus mhm. nggak tahu gimana ceritanya, dia lagi di jalan, terus dia baru sadar barang-barangnya udah nggak ada di situ, ada paspor, dompet, Serem ya? uang. Ya makanya komplit banget di situ, terus langsung nggak lama ngurus ke KBRI di Perancis. Makanya mau gaya keren pun pasti itu dikiranya pecopet ya. Iya, jadi saranku ya jangan, kalau mau trip, apalagi di Paris, itu usahakanlah ada orangnya, ada temennya, ya jangan sendirian ya. Kalau sendirian kalau bisa berani, Wih, terus wih, Monsieur. kalau pengen sendirian pun carilah tempat yang ramai, jangan yang sepi. Apalagi sepi banget gitu, pasti rawan kejahatan. Entah di scamming, entah dicopet gitu. Jadi berhati-hatilah ya, saudara-saudara. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya yang jaga toko misalnya bilang apa mau bayar gimana dengan pakai apa nih bayarnya itu vous payez comment ya vous payez comment bagaimana Anda akan membayarnya atau dengan apa Anda membayarnya kalau misalnya pakai kartu kredit apa kartu debit ya kalau pakai kalau pakai kartu debit namanya carte bancaire ya balik di Zuli carte bancaire itu artinya dengan kartu debit kalau carte de kredit itu kartu kredit. Kalau par check pakai cek. Kalau en espèce ini en espèce ya, jangan pakai par. En espèce itu adalah cash atau tunai ya. Usahakan s'il vous plaît, misalnya vous payez comment? Pakai bank saya s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, maksudnya gitu. Nanti kalau misalnya oui, oui, merci, merci, oui, au revoir. Dan selesailah percakapannya. Seperti itu. Caranya memesan sampai membeli itu sangatlah mudah. Usahakan kalau jadi traveler, adalah traveler yang sopan. Apalagi kita orang Indonesia ya, menjunjung tinggi budaya. Jadi usahakan jadilah traveler yang sopan. Jangan seperti, maaf, orang Cina. Oke, merci. Oke, ada yang ingin tanyakan? Mungkin mau screenshot apa mau nanya? Mungkin aku mau tanya ke Monsieur secara pribadi ke kita semua yang ada di dalam kelas virtual di kelas ini. Mungkin Monsieur punya pengalaman waktu di Prancis? Non, non, je ne travaille pas. Je ne belum pernah. Oh, belum. Oh, oke. Oui, parce que je n'ai pas duit apa sih? Ya, beaucoup d'argent. Ya, parce que artinya ada duit. Oh, Ya, aku pengen banget sih. Cuman kalau teman-teman aku yang les les dan dia ke Prancis itu dia bilang begitu. Ada itu yang nge-trip ya. Jadi hati-hati kalau sama scamming. Yang ngasih bunga kayak ngasih bunga. Wah, you're beautiful gitu kan. Karena pasti kan kita apalagi cewek mungkin apa nggak seneng apa ada cowok-cowok ganteng orang Eropa tiba-tiba ngasih bunga. You say apa? Tu es belle. Modus ya. Tu es belle gitu. Ya terus nanti bunga itu disuruh beli jadi jangan mau gitu. Oke. Cadangan kuncinya bagus loh sebenarnya Eiffel pasti kalian mau beli itu jangan usahakan belilah di toko jangan di kayak orang-orang kecil gitu aku PKL bukannya kita jahat ya tetapi rawan menjaga duit biar tidak habis ya seperti itu karena lebih mahal katanya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau kuliah atau mau kerja pun aku punya teman dia kuliah desain kuliah fashion di Prancis keren ya. Satu les ya lolos kuliah fashion mungkin karena dia terpengaruh ya aku bukan Dutch ya free sex narkoba mungkin apapun alkohol
ya mungkin ya lazim buat teenager di sana ya, apa anak-anak tuh ya mungkin ya kalau di Indonesia kan budaya kok ya budaya ketimuran ya, jadi mungkin dari is tabu jadi di Indonesia mungkin. Jadi kalau misalkan kuliah atau kerja pun tolong bersikaplah seperti orang Indonesia yang budayanya ketimuran, yang baik, yang sopan, yang ya menjunjung tinggi nilai kebinekaan dan Pancasila yang pasti, meskipun di negara orang ya seperti itu. Contohnya aja ya, contohnya aja kayak Anggun C. Sasmito lah ya, Anggun Cipta Sasmito, siapa yang nggak kenal Anggun? Nah, meskipun dia udah pindah kebangsaan Prancis, dia tetap masih memiliki sikap-sikap yang seperti orang Indonesia pada umumnya. Jadilah tunjukkanlah kalau orang Indonesia tuh baik loh, orang Indonesia tuh sopan loh, yang ramah loh, mau buang sampah pada tempatnya. Pasti orang-orang sekitarnya kita waktu itu pasti orang Indonesia bagus banget nih, terus kita ke Indonesia juga yuk gitu, siapa tahu orangnya begini gitu. Dan setelah tidak langsung kita juga mempromosikan wisata kita ke mancanegara seperti itu. Oke.